Halo, aku Putri Indam Kamila. Saya Andre Miranda. Saya Galabi. Saya Venita Yoshiantini. Halo, nama saya Taufan Purbo. Dan di sini aku sedang interview. Saya lagi photoshoot. Saya sedang photoshoot bersama High End Magazine. Bersama dengan High End Magazine. Yang menginspirasi saya untuk masuk ke dunia teater musikal mungkin diawali dari zaman dulu waktu masih kecil. Waktu mau tidur, mama suka memberikan aku lagu atau musik kalau aku mau tidur gitu. Jadi masih bayi itu didengerin lagu dulu biar mau tidur. Dan dari situ lanjut suka sama musik. Dan pada saat kuliah ada audisi musical dan aku nggak tahu apa-apa. Lalu kecemplung di situ ikutan audisi dan ternyata kepilih jadi pemeran utama. Dari situlah kayak merasakan the magic of theater, kayak oh ini ya senangnya mengekspresikan perasaan, nggak cuma dari acting doang, tapi dari lagu dan juga ada koreografi gitu. Jadi kayak 3 elemen itu lengkap sih, jadi ada lagu, acting dan juga koreografi. Dan dari situ akhirnya I think this is my world. Akhirnya secara profesional menjalani pekerjaan sebagai musical actor. Yang menginspirasi apa ya? Karena sebenarnya udah lama banget aku tuh tertarik sekali dengan musikal teater. Mungkin aku sekitar umur 12 kali ya. Tapi waktu umur 12 kan zaman itu, nggak usah aku sebut tahunnya ya, kayak belum tahu harus kemana gitu. Tapi kemudian kesini-kesininya jadi semakin sering mengusahakan untuk nonton kalau misalkan ada di Singapura misalnya gitu, atau kalau misalnya lagi liburan dan kebetulan ada, aku pasti nonton. Dan kayaknya dari hasil-hasil menonton itu aku merasa bahwa pertunjukan teater musikal tuh sebuah pertunjukan yang menurut aku nggak bisa aku dapatkan di tempat lain gitu. Segala aspek yang menyatu di dalamnya benar-benar bersinergi bareng-bareng gitu, dan menghasilkan sebuah pertunjukan yang pada saat itu pas aku nonton tuh sangat captivating gitu. Mungkin itu salah satunya kenapa aku pengen coba masuk gitu, pengen nyobain main, pengen nyobain jadi pemeran, sampai akhirnya keterusan gitu. Sepertinya dari kecil aku selalu suka bercerita dan mendalami sebuah cerita dengan terlalu dalam mungkin ya, lebih tepatnya saya selalu menjadi anak kecil yang halu. Jadi saya merasa it's always something that I love to do, but the moment I see and realize that I get to do this for a living and I get to inspire people and tell a story that is significant and needed for people to see. Seperti saat itu aku menonton teater musikal Wicked. Aku ingat sekali di Act 1 Defying Gravity ada seorang penyihir gitu ya yang disebelin sama semua orang, tiba-tiba dia rise up dan percaya diri dan mau melawan kejahatan dan kebohongan yang diberikan tentang dirinya, tapi dia rise up. Disitulah saya merasa I felt so empowered, and when I saw that I feel like I get to do this for a living and be able to tell a story that is meaningful for others. That's when I'm inspired to do this for real. Aku selalu adore sama teater, apalagi dunia panggung. Pertama kali aku belajar panggung itu sama Sujiwo Tejo dan juga Mas Rusdi Rumpalata sama Rudy Wawor juga. Jadi mereka salah satu pencetus kenapa aku mau banget belajar teater dan panggung di Indonesia gitu. Karena mereka ngajarin banyak banget hal. Itu dari aku umur 17 tahun. Jadi begitu aku lulus SMA, aku langsung belajar di Dance Company. Yang menginspirasi saya untuk terjun dalam dunia musikal karena memang dari dulu hobinya menyanyi, menari, untuk membuat orang lain senang gitu. Jadi itu alasan saya untuk terjun di dunia performing arts. Sebenarnya kalau dirunut dari zaman dulu banget,
perkembangan teater itu zaman dulu belum begitu banyak orang tahu apa itu teater musikal atau apa itu drama musikal. Kalau misalnya teater musikal orang masih berpikir kayak oh teater yang nyanyi-nyanyi gitu ya gitu. Jadi kayak masih belum banyak yang tahu. Tapi kesini semakin banyak orang tahu dan muncul beberapa community musical yang nggak hanya penontonnya aja peminat untuk nonton datang pertunjukan musikal, tapi juga mau menjadi pemain musical. Jadi lumayan bagus sih progresnya, dan berharap suatu saat ada gedung dari support dari pemerintah untuk memberikan gedung yang proper untuk kami pekerja seni menyampaikan semua kreativitas kita ke atas panggung gitu. Kebetulan aku tuh kan udah mulai main dari tahun 2009 akhir ya, jadi udah 15 tahun terakhir nih aku menjadi saksi hidup gitu bagaimana perkembangan dunia teater musikal tuh semakin kesini memang semakin berkembang, dan buat aku exciting sekali gitu melihat perkembangannya. Dulu di 2009 ketika aku mulai masih bisa dibilang nggak ada ya yang bikin pertunjukan musikal gitu. Di tahun 2010 sendiri hanya ada 3 pertunjukan waktu itu. Pertunjukan memang besar-besar skalanya, tapi ya udah hanya 3 itu aja gitu, dan dari situ dari tahun ke tahun kadang ada kadang enggak gitu, sampai akhirnya di 5 tahun terakhir ini semakin pesat, dan aku ngeliat juga perkembangan dari peminatnya juga semakin besar gitu ya. Jadi untuk industrinya bisa mulai sedikit-sedikit berkembang tuh ada banget nih modalnya gitu. Seneng banget sih aku ngelihatnya, dan aku sangat-sangat optimis bahwa dunia teater musikal Indonesia kedepannya, masa depannya cerah. Aku seneng banget berada di sebuah industri yang sedang bertumbuh. Saya baru berkarya dari tahun 2018 di Jakarta. Saya lulus dari sekolah di Singapura tahun 2017 dan baru tahu teater musikal di Jakarta itu seperti apa di tahun 2018. Sampai sekarang, wah keren banget pertumbuhannya, dan orang-orang yang makin cinta dan makin mau bekerja keras untuk sebuah pertumbuhan sebuah industri. Amazing. I feel so lucky that I'm among these incredible people. Apalagi ya aku nggak kebayang sih para mentor-mentorku dan seniman-seniman yang sudah melakukan ini dari dulu gitu. It can be hard to start an industry, but I'm very grateful that I'm currently in an industry that is developing gitu right now. Jadi aku seneng banget ngelihatnya, dan harapannya adalah untuk kita semua terus berkarya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri, ngelakuinnya untuk sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri, dan kembali menjadikan teater atau sebuah pertunjukan itu sebuah budaya untuk kita semua, gak hanya teman-teman teater musikal aja, tapi kita semua sebagai orang Indonesia, dan semoga nantinya orang-orang dari luar negeri juga untuk menikmati karya teater musikal dari Indonesia. Perkembangan teater di Indonesia sekarang itu jujur sebenarnya belum ada, masih segmented sebenarnya. Jadi kayak belum ada pemerintah yang kayak di Korea ngedukung, kalau misalnya pemerintahnya tuh sangat ngedukung budayanya gitu. Kalau misalnya di Indonesia tuh masih kurang lah gitu, belum mumpuni banget, makanya orang nggak banyak tahu. Kalau teater mungkin orang banyak tahu, tapi teater musical di sini masih belum banyak tahu gitu. Jadi semoga pemerintah kita mendukung mendukung pesat gitu perkembangan musikal di Indonesia, seperti di Korea bisa sampai mendunia gitu kan. Jadi kenapa musikal teater di Indonesia juga nggak bisa tersebar gitu sih. Perkembangan musikal teater di masa sekarang tentunya sungguh sangat menyenangkan ya. Kami melihat banyak bibit baru di industri, dan juga banyak dari penonton yang sudah aware nih, oh ada musikal teater yang bisa ditonton, dan kultur untuk menonton musikal sudah mulai menyala ya. Dan hopefully di masa depan makin banyak, makin berkembang industri musikal teater ini. Senang sekali. Tiga aja. Karena sebenarnya banyak kalau teater musikal itu. Kalau 3 aja, mungkin yang awalnya banget aku jatuh cinta sama musical ini adalah Miss Saigon. Miss Saigon the Musical, itu 1. Terus yang kedua jatuh cinta lagi ini dari Indonesia, original dari Indonesia, drama musical Gita Cinta.
drama musikal Kita Cinta itu aku suka. Terus yang ketiga yang suka lagi, aduh banyak sih sebenarnya kalau cuma 3. Satu lagi itu, oh ini The Book of Mormon, itu lucu. The Book of Mormon. Kalau Dream Role, aku berharap sih mungkin karakternya emang bentuknya enggak, cuma berharap mau menjadi Chris di Miss Saigon. Chris di Miss Saigon itu sih kayak Dream Role. Kalau misalnya aku bisa membawakan itu kayak wow gitu. Cuma mukanya nggak bule ya. 3 musikal favorit aku, yang pertama adalah Into the Woods. Aku suka banget Into the Woods karyanya Stephen Sondheim karena isinya padat, banyak sekali moral of the story yang bisa aku ambil dari musical itu. Yang kedua, aku suka banget, ini dari sudut pandang nonton ya. Kalau dari sudut pandang main, aku enjoy banget kemarin main Keluarga Cemara. Seru buat aku karena sebagai orang Sunda asli merasa sangat jarang banget, nggak ada, bisa dibilang belum ada musikal yang rooting to Sundanese culture gitu. Dan buat aku kemarin menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan karena rasanya seperti kembali ke rumah gitu, dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan. Lalu dari segi skripnya juga sangat Sunda sekali gitu ya. Buat aku seneng banget mainnya. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga aku suka banget nonton Cabaret. Ini sebuah pertunjukan yang mungkin juga di Indonesia belum pernah ada, sayang banget. Tapi semoga suatu hari nanti ada di Indonesia. Buat aku pertunjukan ini bagus banget. Isinya juga secara konten berat namun bisa dikemas dengan menyenangkan. Itu buat aku sebuah seni yang luar biasa banget cara cari balance-nya gitu. Itu yang nomor 3. Dream role aku adalah pengen main jadi Christine Daae di The Phantom of the Opera. Ya, itu dia. Amin. Aku tuh setiap bulan favoritnya beda-beda. Tapi ya, yang selalu kayak ada di hatiku ya adalah 1 Hadestown, 2 The Color Purple, 3 Into the Woods. Itu mungkin musikal favorit aku ya. Satu lagi boleh deh bias musikal Keluarga Cemara. Sama Dream Role. Aku tuh dulu selalu ingin memainkan Baker's Wife di Into the Woods. Tapi aku juga mikir sebenarnya dream role gue adalah role yang akan dituliskan untuk gue sendiri nantinya. Jadi begitu, that's my dream role. My dream role is yet to be written. Begitu. Musikal favorit aku itu sebenarnya aku termasuk orang yang tidak terlalu menyukai, maksudnya gini, bukan tidak menyukai, aku suka sama musikal-musikal di Indonesia karena membawa budaya Indonesia. Tapi kalau misalnya musikal di luar, aku suka Wicked, aku suka Lion King, itu musikal gak usah ditanya karena itu rumah mereka. Di Amerika di Broadway itu bener-bener rumah dan mereka sudah ada wadahnya, tiap hari kerjaannya, penghasilannya udah pas gitu. Di sini kita masih mengais banget, makanya kayak 3 musikal favorit aku adalah si Wicked, Lion King, sama Tootsie terakhir. Role model aku di musikal adalah Idina Menzel, itu salah satunya. Menurut aku cukup menginspirasi kalau dari luar-luar, cuman memang aku di musikal sangat banget tunduk sama budaya Indonesia. Jadi aku suka banget sama musikal yang dibikin sama cerita-cerita Indonesia gitu. Itu aja sih. 3 musikal favorit saya adalah Rent the Musical, Cabaret the Musical, dan juga Hairspray the Musical. Dan dream role saya di musikal adalah untuk menjadi Elphaba di Wicked the Musical. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.